Salam, selamat malam saudara-saudaraku yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus dimanapun berada, teman-teman sekalian yang saat ini mungkin masih beraktivitas. Ya, semoga aktivitas, tugas dan pekerjaannya berjalan dengan baik dan Tuhan Yesus menyertai dan melindungi saudara dimanapun berada. Pada kesempatan ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali di mana saya akan berbagi tentang nasihat Tuhan ya, yang akan diambil dari Matius, yaitu tentang pelita tubuh. Nah, ini sangat penting untuk khususnya orang-orang dan kita yang beriman dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kenapa saya ambil di dalam Matius 6:22, karena ini adalah tentang pelita tubuh ya, karena ini sebagian daripada kekuatan iman kita. Ketika kita bisa memahami ini, maka iman kita akan terus bertumbuh ya, sehingga sampai iman kita ya dapat berbuah, akan menghasilkan buah yang banyak. Artinya melalui pewartaan kita semakin banyak yang percaya dan kembali pada jalan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius 6:22 ya, di sini tegaskan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saudara-saudaraku yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Nah, inilah yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Ya, di mana mungkin selama ini, di mana saudara mendengarkan ya, khotbah-khotbah, namun saudara masih belum mengerti dan memahami ya tentang ayat ini. Tetapi sekali lagi saya akan sampaikan dan jelaskan kepada teman-teman saudara sekalian ya, mungkin dengan penyampaian ini ya saudara bisa lebih memahaminya lagi ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus ya. Banyak langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini ya, supaya terang yang ada di dalam diri kita tetap bersinar, tetap bercahaya. Banyak cara yang kita lakukan. Banyak cara yang kita lakukan supaya terang ini tetap bercahaya, tetap bersinar di dalam diri kita. Yang pertama ya, ini adalah tentang bagaimana supaya kita tetap menjaga terang ini ya di dalam diri kita. Terutama adalah mata kita. Kita harus arahkan pandangan kita tentu kepada hal-hal yang baik ya. Memang mata kita ini ya, mata itu memang diciptakan untuk melihat. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Yesus, ketika mata kita misalnya diarahkan kepada sesuatu ya, contoh yang bisa merusak hati dan pikiran kita, terutama adalah hal-hal ya yang terkait dengan pornografi. Tentu ini akan merusak pikiran dan hati kita. Dan ini suatu halangan ya, masuknya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan ini akan suatu halangan
bahwa di mana iman saudara tidak akan bertumbuh. Bagaimana cara kita supaya bagaimana kita selalu terpelihara cahaya ini di dalam hati kita? Nah, saudara-saudaraku yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Seperti kebiasaan yang saya lakukan, bahwa ketika mata kita mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, artinya bisa merusak hati dan pikiran kita. Ya. Bahwa kebiasaannya, jangan terlalu lama, sebentar saja maka harus kita alihkan pandangan kita kepada hal yang lain. Karena kalau ketika lama, maka disitulah rancangan dunia atau kuasa iblis masuk di dalam pikiran kita dan menguasai hati kita. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Maka akan terjadi yang namanya persinahan yang terjadi di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Artinya kita berbuat zina kepada orang lain melalui hati kita, melalui pikiran kita. Kita arahkan pandangan kita selalu kepada hal yang positif. Ketika mata kita terarah kepada hal yang tidak baik, maka dengan segera cepat-cepat kita harus alihkan kepada tempat lain, yang dimana kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang positif. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, artinya dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pandangan kita, mari kita usahakan selalu arahkan mata kita kepada hal yang positif, supaya tetap terjaga pelita tubuh kita, supaya tetap terjaga terang yang ada dalam diri kita, supaya tidak masuknya kegelapan di dalam diri kita, sehingga terang itu akan terus memancar dan iman kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak, yaitu dalam pewartaan kita, saudara. Sebab terang ketika tubuh kita, mata kita terang, maka terang seluruh tubuh kita, dan terang itu selalu kita jaga. Maka Roh Kudus itu akan selalu ada di dalam diri kita, saudara. Dia akan selalu menjaga kesucian diri kita. Dia tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh kegelapan. Nah, seperti yang tadi, ketika kita melihat hal sesuatu yang negatif, maka dengan cepat roh itu akan bekerja di dalam pikiran kita, mengarahkan kita untuk segera dan dengan cepat mengalihkan pandangan kita kepada hal yang lebih positif, sehingga tetap terjaga dan tidak ada ruang masuk rancangan dunia ini, si iblis ini, untuk menciptakan hal yang negatif di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Nah, kemudian saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, misalnya pandangan kita dalam pada saat kita bekerja ataupun dimanapun kita berada, ketika pandangan kita secara tiba-tiba terarah kepada hal-hal yang negatif, misalnya ketika kita lama-lama, artinya kita tidak menyadari, malah kita merasa senang, itulah yang namanya nafsu. Ketika kita terus pertahankan pandangan kita ini kepada hal yang negatif ini, maka itulah suatu celah atau ruang masuknya rancangan kuasa gelapan iblis. Dia masuk di dalam pikiran kita dan kita akhirnya akan memikirkan hal-hal yang akan
memancing ya, hawa nafsu kita, saudara terkasih, sehingga di dalam hati kita akan memiliki kemauan ya, untuk melakukan hal-hal perzinahan. Dan ketika itu adalah kegelapan, saudara. Ini adalah kuasa iblis yang telah masuk. Dan kegelapan ini menguasai hati dan pikiran kita. Maka apa yang terjadi? Ya, ketika terang yang ada padamu gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Maka betapa gelapnya diri kita, tubuh kita, jiwa kita, saudara. Ketika itu kita biarkan masuk di dalam hati kita. Maka saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, ketika saudara memahami ini, ketika saudara mengenal ya firman Tuhan, saudara juga nanti akan mengalami dan merasakan hal yang sama. Ya. Bahwa di mana dalam aktivitas kita, mari kita arahkan pandangan kita kepada hal yang baik. Ketika mata kita tiba-tiba terarah kepada hal yang negatif, ya, maka kita harus dengan segera dan cepat untuk mengalihkan pandangan kita kepada hal-hal yang lebih positif, sehingga tidak ada ruang masuknya kuasa kegelapan untuk merancangkan niat atau sesuatu yang jahat di dalam hati dan pikiran kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, ini masih tentang menjaga terang atau pelita tubuh kita, ya, supaya tetap terjaga, yaitu di dalam ayat 22, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini dua-duanya ada kaitan. Salah satunya adalah ya, film-film porno. Ya. Ini adalah suatu halangan rahmat dan kasih karunia Allah ya, untuk masuk di dalam kehidupan kita. Saya sarankan kepada teman-teman supaya jangan melakukan hal ini, karena ini akan membuat terang yang ada dalam diri kita akan menjadi gelap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan seorang sebagai pewarta harus ya betul-betul ingat tentang hal ini, supaya tidak sia-sia ya, pelayanan saudara, pewartaan saudara. Tetapi ketika saudara memahami ini, ya di mana saudara tetap berpegang pada firman Tuhan, menjaga terangnya ada dalam diri kita, dalam diri saudara, ya, sehingga dalam pewartaan saudara, iman saudara akan terus terpelihara, terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak, sehingga banyak jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Salah satu rancangan atau sarana yang dipergunakan oleh roh-roh dunia atau kuasa roh jahat, itu adalah daging kita, saudara. Yang paling gampang adalah hawa nafsu kita. Ini yang paling mudah atau seringkali ya, dipakai oleh rancangan dunia, oleh iblis untuk mematahkan segala niat kita ya, dalam berkomitmen untuk mengikuti Kristus, untuk mewartakan firman Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa mengingatkan kita bahwa mata adalah pelita tubuh. Ya. Apalagi ya anak-anak muda sekarang, ya,
Saya sarankan kepada teman-teman sekalian bahwa jauhilah ya hal-hal pornografi. Pergunakan mata kita ya, untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan kita pergunakan mata kita untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, yang bisa merusak hidup kita, yang akan membuka ruang sehingga masuknya kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam mengikuti Kristus, jangan pernah saudara putus asa, tetapi terus semangat dan berjuang dan percaya. Walaupun kita seringkali jatuh, tetapi kita percaya saudara bahwa Tuhan akan mengangkat tangan kita supaya kita bangkit kembali, terus melanjutkan karya-karya Tuhan dalam mewartakan firman, juga bersaksi ya, tentang kebangkitan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga saudara-saudara memahami ya, tentang hal ini ya. Khususnya anak-anak muda ya, sekarang, bahwa hal-hal pornografi itu bisa menghambat kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Itu bisa menutup seluruh panca indera kita. Dan itu akan mengotori ya, bait suci ini. Itu bait, karena tubuh adalah bait Roh Kudus. Maka ketika kegelapan itu menutupi seluruh pikiran hati kita, ya, maka Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam diri kita, saudara. Makanya dengan kita menjaga terus mata kita dari hal-hal yang negatif, hal-hal pornografi, supaya tidak memancing ya hawa nafsu kita yang akan melakukan ya, hal-hal yang negatif. Karena ketika hawa nafsu itu akan bangkit ya, dan kuasa kegelapan menguasai seluruh hidup kita, maka kita akan jauh dari kebenaran firman Tuhan. Maka saya tidak ingin hal ini terjadi kepada teman-teman dan saudara sekalian. Ya. Mari kita menjaga ya, mata kita supaya pikiran kita tetap bersih, ya. Supaya hati kita dan pikiran kita selalu disucikan, dikuduskan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita mewartakan firman Tuhan, ya, sehingga Roh Kudus terus dan turut bekerja dalam bersaksi ya, tentang keselamatan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus, betapa pentingnya ya, ayat 22 dan 23 ini untuk kita paham dan saudara tahu. Jangan biarkan kuasa kegelapan itu ya, menggunakan panca indera kita, terutama indera penglihatan kita itu ya, supaya membuka ruang dalam diri kita untuk mereka merancang kesesaatan jahat ya, dan menjatuhkan iman kita. Mari kita terus menjaga ini ya, supaya terangnya dalam diri kita terus memancar dan terus bersinar ya. Karena ketika terang itu terus bercahaya ya, maka kegelapan tidak akan mendekat. Kegelapan akan menjauh, roh jahat akan menjauh. Karena ibaratnya kegelapan itu tidak berkuasa atas terang, tetapi terang yang berkuasa atas kegelapan. Nah, ketika terang itu terus kita jaga di dalam diri kita, di dalam hati kita ya, terus memancar, maka mereka akan menjauh dari kehidupan kita, saudara.
Karena mereka tahu ya, bahwa kita adalah milik Kristus. Kita bukan lagi milik mereka. Ketika terang itu memancar di dalam hati kita, saudara. Jangan biarkan rancangan dunia ini masuk di dalam tubuh kita melalui panca indera kita, terutama adalah indera penglihatan kita. Nah, saudara-saudaraku beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, ya dimanapun berada, ya. Mari kita lakukan hal-hal yang lebih positif, gunakan waktu kita untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama dalam untuk membaca Injil, ya, supaya kita lebih dekat dan lebih mengenal Kristus. Bukan hanya mengenal saja, tetapi mengenal semua apa yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus untuk kita yang percaya di dalam nama-Nya. Sehingga ayat ini ketika saudara membaca, sehingga sampai pada ayat ini, saudara akan selalu diingatkan dan selalu saudara dikuatkan, ya, supaya saudara bisa terhindar, ya, dari masalah-masalah seperti ini, dari persoalan-persoalan seperti ini. Semoga apa yang saya bagikan, yang saya sampaikan ini kepada teman-teman sekalian, ya, bisa mendorong iman saudara, bisa membuka hati dan pikiran. Saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan saudara sekalian, teman-teman sekalian. Ketika saudara benar-benar mendengar apa yang saya sampaikan ini, ya, saudara memahaminya betul, memahaminya dengan benar, bukan yang mendengar saja telinga kiri lalu keluar telinga kanan. Ya. Saudara mendengar dan menanggapi, saudara selidiki, ya. Karena yang menyelidiki itu adalah Roh Kudus, yang kemudian akan memberikan pengertian dalam akal budi saudara, sehingga saudara mengerti tentang firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih yang beriman dalam Tuhan Yesus, dimanapun berada, ya, mari kita selalu jaga itu terang di dalam diri kita. Jangan biarkan kuasa roh jahat rancangan dunia ini menggunakan sarana-sarana, yaitu tubuh kita, baik indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, ya, indera kecap rasa, ya, seluruh panca indera kita. Jangan biarkan roh dunia menguasai, roh jahat. Tapi mari kita pergunakan pertama untuk melakukan kehendak Tuhan dalam mengatakan firman Tuhan, dalam melayani Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ketika seluruh tubuh kita pergunakan untuk Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan akan selalu memberkati kita, Tuhan akan selalu mengurapi kita dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif, yang dapat merusak ataupun yang dapat menghambat kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjaga ini, terang yang ada dalam diri kita, maka kuasa Tuhan dan berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu memberkati kita. Bahwa hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berkat. Saudara-saudaraku beriman dan percaya kepada Yesus dimanapun berada. Saya percaya ketika saudara mendengar ini dan saudara benar-benar memahaminya dengan betul, dengan benar, ya, artinya saudara tidak lalai, tetapi saudara menanggapi hal ini. Ya. Ketika saudara menanggapinya, maka kemudian Roh Kudus pasti akan bekerja, ya, untuk mengarahkan saudara, ya, untuk memberikan pemahaman pengertian kepada saudara, sehingga saudara mengerti apa yang saya sampaikan di dalam ayat 22 dan 23 ini. Semoga saudara dan teman-teman sekalian dimanapun berada, ya, setelah mendengarkan firman yang saya bagikan pada kali ini, ya, terus saudara wujudkan di dalam kehidupan yang nyata dan menjauhi dari segala hal yang jahat, tapi arahkan pandangan kita kepada hal yang positif, kepada hal yang benar, kepada hal-hal yang terang, supaya selalu teranglah
di dalam hati kita, di dalam seluruh jiwa kita, di dalam seluruh hidup kita, terang Kristus itu akan selalu bercahaya dan menyinari diri kita, bahkan akan menyinari semua orang. Sehingga kemudian kita ini akan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita itu dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mempersiapkan diri kita, kita menjaga diri kita, mempersiapkan diri kita untuk Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita untuk melakukan karya Tuhan. Mempersiapkan tubuh kita itu artinya tadi kita menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Ya. Kita menjauh dari hal-hal yang jahat. Berarti kita itu mempersiapkan tubuh ini menjadi bait Roh Kudus. Sehingga ketika diri kita ini benar-benar bersih, ya, maka Roh Kudus akan turun dan bekerja, ya, untuk mendorong kita, mengubah hidup kita, menuntun dan menyertai kita dalam mewartakan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, saya berdoa supaya saudara selalu diberkati. Semoga saudara selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pertama, ketika saudara saat ini sedang melakukan kehendak Tuhan atau mewartakan firman Tuhan, saya percaya bahwa Roh Kudus menyertai dan turut bekerja dalam pelayanan saudara. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa.